Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di Sekolah Minggu Online GKJ Maguwoharjo. Kali ini Kak Arni ditemani oleh Belva. Oh ya, Mbak Belva, Mbak Arni mau tanya nih. Tadi pagi udah berdoa belum? Sudah dong, Kak. Wah, hebat. Coba Kak Arni juga mau tanya sama teman-teman di rumah. Sudah berdoa belum tadi pagi? Wah, hebat. Sudah berdoa semuanya. Oke. Sebelum kita mulai ibadah online pagi ini, kita mau menyanyikan pujian pembukaan. Tapi sebelumnya kita panggil dulu yang ngiringin musik ya. Yuk kita panggil ya. 1, 2, 3. Mas Otniel, sini dong. Kita akan mulai ibadah online hari ini dengan memujikan lagu Adalah Sukacita. Kita pujikan sambil tepuk tangan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah sukacita, adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke, sebelum kita lanjut puji Tuhan, kita akan doa pembukaan dulu. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Kak Rara.
Silahkan Kak Rara. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memperbolehkan kami bersekolah minggu walau dari rumah masing-masing. Semoga sekolah minggu lancar dari awal hingga akhir ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Rara. Untuk selanjutnya kita mau puji Tuhan lagi. Kali ini lagunya yang ada gerakannya ya Mbak Belva ya. Oke, kita mau pujikan Tanganku ke Depan. Teman-teman berdiri ya semuanya. Untuk selanjutnya kita mau persembahan. Untuk persembahannya adik-adik di rumah bisa dimasukkan ke dalam amplop, ditulisin komisi anak, lalu diberikan kepada orang tua untuk disampaikan ke gereja. Kita akan menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kita pujikan sambil tepuk tangan. Baik teman-teman, kita mau doa persembahan dulu ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa, pada kesempatan hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan ini Bapa sehingga berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan yang mengelola persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau pujikan baca kitab suci. Boleh sambil pakai gerakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kala mampu.
Untuk selanjutnya kita akan doa untuk firman yang akan dipimpin oleh Dek Belva. Silahkan Dek Belva. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Bapak Edi. Ya Tuhan, sertai kami dari awal sampai akhir. Amin. Amin. Terima kasih Dek Belva. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Edi Santoso. Silahkan Pak Edi. Halo adik-adik, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya, walaupun di masa pandemi ini tidak bisa main, tidak bisa ke gereja, tidak bisa sekolah, tapi tetap semangat ya. Seperti pagi hari ini, tetap semangat ya untuk belajar firman Tuhan dengan Pak Edi ya. Hari ini kita akan belajar mengenai Paskah mula-mula. Asik loh ceritanya. Ya, nanti Pak Edi akan mengajak jalan-jalan bersama teman-temanmu. Namanya siapa nanti? Ada Gizmo, Robot, kemudian ada Chris dan Joy ya. Nah, ini mengenai kisah orang Israel ya. Kita akan membaca bareng-bareng dari satu bagian firman Tuhan. Dari kisah, bukan dari kisah para rasul ya. Dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Oke, yuk kita baca bareng-bareng. Nah, adik-adik, ini adalah tayangan dari bagian firman Tuhan yang akan kita baca ya. Tapi Pak Edi tidak akan membacakan semuanya, hanya beberapa ayat saja. Yang pertama ayat yang ke-7 ya. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Kemudian ayat yang ke-12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Adik-adik masih ingat ini cerita apa? Ya, ini cerita tentang orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, mengenai Paskah yang mula-mula ya. Nah, adik-adik, untuk bisa lebih memahami, Pak Edi akan mengajak adik-adik mengikuti 2 anak dan seorang robot ya, namanya Chris, Joy, dan robotnya Gizmo yang masuk ke dalam Alkitab, dan mereka menemukan kisah-kisah di dalam Alkitab. Yuk kita mulai ya. Nah, apa yang mereka temukan? Ya, ternyata yang mereka temukan kali ini adalah kisah Musa membebaskan bangsa Israel. Yuk kita tonton. Bagi seluruh bumi, suci dan benar selamanya. Firman-Nya bersinar, terang dari surga. Ya, adik-adik, mereka sering masuk ke dalam Alkitab dan menemukan tokoh-tokoh dan kisah-kisah. Nah, kali ini apa yang mereka temukan? Apa yang mereka lihat? Ayo kita lihat. Walaupun dibesarkan sebagai orang Mesir, tapi aku keturunan Yahudi.
Waktu itu aku melihat mandor Mesir memukuli seorang budak. Jalan! Kamu mau mencicipi campurku lagi? Hah? Jalan! Iya. Ini pemandangan apa adik-adik? Ada yang tahu? Ya, ini adalah orang Israel di Mesir. Mereka ditindas oleh orang Mesir. Disuruh kerja paksa, dicambuki. Mereka selalu dikatakan malas. Mereka menderita. Dan mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Apa yang terjadi setelah itu? Tuhan mendengarkan. Dan Tuhan mengutus seorang nabi. Siapa namanya? Ayo. Ayo yang keras. Wah iya. Musa. Ya. Tuhan mengutus seorang nabi namanya Musa. Ya. Dan Musa ini yang akan membebaskan orang Israel dari Mesir. Ayo kita lihat. Maka biarlah air menjadi darah. Musa ya, masih ingat ya adik-adik? Nah, Musa ini yang kemudian diutus Tuhan menghadap Fir'aun untuk meminta supaya orang Israel keluar dari tanah Mesir, tapi nggak boleh sama Fir'aun. Dan akhirnya Tuhan murka, maka orang Mesir diberi bermacam-macam hukuman dengan tulah. Ada berapa tulah? Yang pertama apa? Ya, tadi sudah dilihat ya, yang pertama adalah air menjadi darah, itu yang pertama. Dan semuanya ada 10 tulah. Nah adik-adik, tulah yang terakhir apa? Ayo, tadi kita baca, yang kita baca firmannya, itu adalah tulah yang terakhir. Yuk kita lihat videonya juga. Oke, pasti kapok. Mendingan. Oh, halo. Oh, tidak. Aku akan datangkan satu tulah lagi atas Firaun dan Mesir. Tuhan akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung akan meninggal. Tapi setiap rumah kaum Israel harus diolesi darah anak domba di palang pintu sebagai tanda. Ketika Tuhan melihat darah itu, Dia akan melewati mereka. Bahkan anak sulung Firaun akan binasa. Pergi, tinggalkan rakyatku dan bawa seluruh bangsa Israel bersamamu. Ya, apa adik-adik? Jadinya? Betul, anak sulung mati ya. Tuhan menghukum orang Mesir dengan kematian anak-anak sulung, tapi orang Israel tidak. Kenapa? Ya, Tuhan memerintahkan orang Israel untuk menyembelih kambing atau domba dan darahnya dioleskan di tiang pintu seperti yang kita baca di dalam firman Tuhan tadi ya. Nah, itulah yang dipakai Tuhan sebagai tanda. Kalau ada rumah yang diolesi darah, maka akan dilewati Tuhan, tidak akan dibunuh. Nah, bagaimana kalau orang Israel tidak taat? Dia tidak mau menyembelih domba atau kambing dan tidak mau mengolesi pintunya. Ia akan mati juga. Tetapi ternyata orang Israel pada taat sehingga mereka tidak mati dan akhirnya mereka boleh keluar dari tanah Mesir. Yuk kita tonton ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Aku belum pernah melihat orang sebanyak ini. Pasti ada 1 juta budak Israel. Bukan budak lagi. Syukur pada Tuhan dan kepada Musa. Kami dibawa ke hidup yang baru.
Yang mulia, kenapa kita lepas? Ini Firaun yang kecewa kenapa kok melepaskan Israel. Tapi Israel sudah keluar karena orang Israel taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ya betul. Kalau kita taat kepada Tuhan, maka kita akan selamat. Kita akan berhasil. Ya, adik-adik, bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, pertama kita juga harus taat pada orang tua ya. Pernah nggak adik-adik dikasih pesan sama mama papa atau bapak ibu, ayo kalau main jangan jauh-jauh ya, di sini saja, nanti jauh kamu bisa kena apa-apa. Wah, tapi nggak taat, mainnya jauh ya, akhirnya nggak tahu jalan pulang ya, nangis, aku nggak bisa pulang ya. Tapi kalau taat nggak akan tersesat ya. Demikian juga kita harus taat kepada Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita akan selamat. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Taat kepada Tuhan Yesus, maka kita akan selamat. Kita akan masuk ke surga. Nah, itu adik-adik yang bisa kita pelajari hari ini. Oke ya. Terus semangat belajar, taat pada orang tua, taat pada Tuhan, kita akan selamat. Amin. Terima kasih Pak Edi untuk firman-Nya. Untuk selanjutnya, kita akan bersama-sama membuat prakarya yang akan dipimpin oleh Kak Betty. Silahkan Kak Betty. Selamat pagi adik-adik, shalom. Terima kasih waktunya Kak Arni, Dek Belva, ketemu lagi sama Kak Betty di sini. Apa kabar adik-adik semua? Lama nggak ketemu ya kita ya. Semoga sehat-sehat semuanya. Dan kali ini bersama Kak Betty kita mau bikin prakarya. Kita mau bikin buku salib. Gimana caranya? Ikuti langkah-langkah berikut ya. Nah, begini langkah-langkah dan cara pembuatannya. Sebelumnya, alat dan bahan yang diperlukan adalah kertas HVS, penggaris, pensil, gunting, dan alat pewarna untuk mewarnai. Boleh pakai spidol, krayon, atau pensil warna yang ada di rumah ya. Lalu yang kita lakukan adalah ambil kertasnya seperti ini dan kita lipat menjadi dua. Dipertemukan ya antara ujung yang satu dengan ujung yang lain. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita lipat lagi menjadi dua. Pertemukan lagi ujung dengan ujungnya. Nah, jika sudah, kita ambil yang sebelah, lalu kita lipat ke arah sebaliknya. Seperti ini. Untuk yang satunya juga kita lipat keluar. Seperti ini. Nah, begini tampaknya kalau sudah jadi dilipat. Untuk yang lipatan pertama tadi, kita letakkan nanti di bagian atas ya adik-adik. Seperti ini. Lalu, kita gambar pola salib. Kalian boleh menggunakan penggaris. Lalu dikira-kira ya. Salibnya yang atas, lalu yang bawah, lalu yang samping, lagi biar nanti gampang menggarisnya. Jika sudah, adik-adik boleh tarik garisnya dan membentuk salib.
ini. Sudah deh tergambar gambar salib. Jika sudah, Dede boleh gunting sesuai dengan garisnya. Untuk adik-adik yang lebih kecil boleh minta bantuan kakak, mama, atau papa ya. Hati-hati menggunakan guntingnya. Kita gunting sesuai garisnya seperti ini adik-adik. Agak susah, berarti belum terpotong. Nah, itu pun yang bagian sini. Ingat, hati-hati dalam menggunakan guntingnya ya adik-adik, karena tajam. Nah, lalu yang sebelah sini, sebelah sini. Bagian terakhir kita gunting. Oke. Oh, belum bisa, berarti belum terpotong sampai paling ujung. Sudah jadi. Jika sudah jadi, tada, ini bukunya sudah membentuk adik-adik. Kalau kalian buka, menjadi seperti ini. Sudah jadi di buku kita, tinggal kita hias. Adik-adik boleh mau menulis apa di buku ini. Misalnya sebagai buku doa, kalian boleh tulis Tuhan berkati keluargaku. Lalu di dalamnya kalian balik. Ini memang ada dua seperti ini adik-adik. Tidak apa-apa, ini supaya lebih tebal bukunya. Balik, kita tulis nama papa, lalu mama. Balik lagi kita tulis. Kalau punya kakak ditulis kakak. Sebaliknya, sebelahnya boleh tulis aku atau nama kalian. Lalu kalau punya adik boleh ditulis adik. Boleh tulis namanya juga ya. Lalu kalau ada eyang di rumah boleh tulis eyang. Eyang kakung. Lalu eyang putri. Nah, selain itu kalian juga boleh mempercantik ini dengan diberi gambar-gambar atau warna-warna. Misalnya diwarnai ujung-ujungnya seperti ini. Bikin yang kreatif ya, sekreatif kalian. Lalu atau mau dibikin sebelah sini untuk mama, kita bikin bunga. Bisa juga diberi macam-macam. Bisa juga untuk papa kita gambar apa ya? Buah, misalnya buah anggur. Dan sebagainya. Nah, di sini Kak Betty sudah ada beberapa buku yang sudah jadi. Ini Kak Betty tulis dalam buku salibnya, yaitu
adik-adik. Kalian bisa bikin yang lebih bagus dan yang lebih kreatif. Oke? Terima kasih adik-adik. Begitu buku yang sudah kita buat. Demikian adik-adik, prakarya kita hari ini membuat buku salib. Tara! Nanti kalian boleh buat bersama kakak, adik, mama, atau ayah ya. Dan selamat berkarya, selamat berkreasi. Sampai ketemu lagi. Salam. Bye-bye. Terima kasih Kak Betty. Teman-teman, jangan lupa ya hasil karyanya difoto dan dikirimkan ke grup Saksi Kecil. Ditunggu ya teman-teman. Ibadah sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Audrey dan Marvel. Silakan Audrey dan Marvel. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu sampai hari ini. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Pada hari ini kami berharap agar pandemi ini cepat berlalu, supaya kami bisa berkumpul dengan teman-teman sekolah minggu di GKJ Mageharjo. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Audrey dan Marvel. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Santoso, Dek Rara, Dek Audrey, dan Dek Marvel, serta Kak Betty untuk pelayanan sekolah minggu online hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Adik-adik, jangan lupa kita selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Dadah, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus